Segitiga merupakan suatu bangun datar yang dibentuk oleh tiga buah ruas garis yang dihubungkan satu sama lain dan membentuk suatu bangun tertutup seperti pada gambar. Pada gambar ini terdapat segitiga ABC yang kita misalkan memiliki panjang sisi P, Q, dan R, yang mana panjang AB adalah R, panjang BC adalah Q, dan panjang AC adalah P. Terdapat beberapa sifat segitiga. Yang pertama adalah jumlah dari pasang panjang sisi segitiga selalu lebih dari panjang sisi lainnya. Contohnya, apabila kalian menjumlahkan P dengan Q, maka hasilnya harus lebih dari R. Dan apabila kalian menjumlahkan P dengan R, maka hasilnya harus lebih dari Q. Begitupun apabila kalian menjumlahkan Q dengan R, maka hasilnya harus lebih dari P. Kita lihat contohnya untuk lebih memahami sifat ini. Misalnya, kita memiliki 3 buah ruas garis yang ukurannya sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah ketiga ruas garis dapat membentuk sebuah segitiga, maka kita akan lihat apakah ketiga ruas garis tersebut ukurannya memenuhi sifat yang pertama ini. Apabila 5 ditambahkan dengan 12, hasilnya adalah 17. 17 lebih dari 15. Kemudian kita cek lagi, apabila 15 ditambah dengan 12, hasilnya adalah 27. 27 lebih dari 5. Kita cek pasangan yang terakhir, 15 dengan 5 dijumlahkan 20 hasilnya, dan 20 lebih dari 12. Maka, ketiga ruas garis ukurannya memenuhi sifat segitiga. Sehingga akibatnya apa? Ketika dihubungkan ketiga ruas garis tersebut, maka akan dapat membentuk sebuah segitiga. Contoh lainnya apabila kita memiliki 3 ruas garis dengan ukuran seperti berikut. Kita lihat apabila kita menjumlahkan 3 dengan 2, hasilnya adalah 5. Tetapi 5 tidak lebih dari 10. Sehingga apabila ketiga ruas garis ini dihubungkan, maka tidak akan dapat membentuk segitiga. Sifat yang kedua, besar sudut dan panjang sisi segitiga selalu berbanding lurus, yakni sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Contohnya pada segitiga ABC berikut. Sudut A merupakan sudut terbesar yang menghadap sisi terpanjang, yaitu sisi BC. Sudut C merupakan sudut terkecil menghadap sisi terpendek, yaitu sisi AB. Hal ini berlaku pada setiap segitiga. Sifat yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Contoh pada segitiga berikut, segitiga ABC. Maka besar sudut A ditambah dengan besar sudut B ditambah dengan besar sudut C adalah 180 derajat. Simbol yang digunakan untuk melambangkan besar sudut adalah M. Jadi pada kotak merah itu ditulis M sudut A, artinya besar sudut A, ditambah dengan besar sudut B, ditambah dengan besar sudut C adalah 180 derajat. Jenis segitiga, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Akibatnya, setiap sudutnya memiliki besar yang sama. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang sepasang sisinya sama panjang. Akibatnya, sepasang sudutnya juga sama besar. Selanjutnya adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang merupakan segitiga yang setiap sisinya memiliki ukuran yang berbeda. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip merupakan segitiga yang setiap sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul merupakan segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Untuk menguji pemahaman konsep yang telah kita pelajari tadi, adik-adik bisa mengerjakan latihan soal berikut.